Ya, Mbak Novalia, sudah bisa join ya? Ya Pak, bisa Pak. Ya, oke. Baik, kita mulai ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya peserta ujian seminar proposal skripsi. Ada 5 peserta ya, tapi yang masuk Robertus belum bisa gabung ya. Mbak Fatma, Mbak Putriana, Mbak Erlina, dan Mbak Novalia. Dan satu lagi masuk Robertus tapi belum bisa gabung. Ini sambil menunggu Bu Hanifah karena baru belum bisa join. Jadi kita mulai dulu. Nanti ujian seminar proposal skripsi nanti ada 2 tahap, yaitu nanti presentasi maksimal 7-10 menit ya, tidak usah lama-lama karena kita juga sudah membaca proposal yang Anda kirimkan. Nanti tolong disampaikan yang intinya saja, jadi apa yang akan Anda buat mengenai proposal itu ya. Kemudian nanti setelah semua presentasi baru dilanjutkan dengan tanya jawab. Gitu ya. Dan mungkin untuk menyingkat waktu diberi kesempatan pada semua peserta untuk berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya, dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Baik, untuk sebelum dimulai presentasi, mohon kameranya dinyalakan, kemudian nanti bisa presentasi satu persatu. Kameranya on kan ya, kamera di on kan, kemudian presentasi dimulai dari Mbak Fatma. Silakan Mbak Fatma untuk share screen PPT-nya. Oke, Pak. Yang lain mohon di mute, yang tidak presentasi suaranya di mute dulu. Ya. PPT-nya sudah tampil belum, Pak? Sudah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan proposal skripsi saya yang berjudul Aplikasi Mobile Learning sebagai penunjang pembelajaran Al-Quran dan Hadis siswa kelas 1 di SD Al-Kahfi Islamic School AIS Batam. Latar belakang, mata pelajaran Al-Quran dan Hadis adalah bagian dari mata pelajaran yang bermaksud memberikan motivasi, bimbingan, pemahaman, dan penghayatan terhadap isi yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis, sehingga dapat mewujudkan dalam perilaku sehari-hari sebagai bentuk iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hasil wawancara online dengan salah satu guru yang mengajar di SD AIS Batam menyatakan bahwa guru terbiasa menggunakan buku dan kitab tertentu sebagai pedoman mengajar mereka. Metode belajar yang digunakan adalah mempresentasikan atau menjelaskan materi, memberi contoh, dan kemudian dilanjutkan dengan mempraktekkan dan menghafalkan beberapa bacaan Al-Quran dan hadis. Dengan proses belajar seperti itu, ada beberapa siswa yang mengatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan saat ini kurang menarik karena tidak adanya variasi dalam penyampaian materi dan tidak adanya media penunjang pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Dengan itu, peran media pembelajaran melalui mobile perlu diterapkan untuk guru dan siswa agar membantu menunjang pembelajaran. Dengan uraian di atas, maka pembelajaran Al-Quran dan Hadis dengan media penunjang pembelajaran berbasis mobile diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, serta membantu pemahaman siswa sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Batasan masalahnya yang pertama, aplikasi ini meliputi pengetahuan dan latihan berdasarkan kurikulum yang diterapkan di SD Al-Kahfi Islamic School Batam. Aplikasi media penunjang pembelajaran dibuat berbasis mobile yang akan menampilkan Al-Quran dan Hadis tentang materi yang berkaitan. Model pembelajaran yang diterapkan dalam sistem ini yaitu siswa dapat memilih bab yang ingin dipelajari. Untuk mengetahui kemampuan belajar siswa, siswa dapat mengerjakan latihan soal yang telah disediakan dan langsung mengetahui hasil dari latihan soalnya. Jawaban benar dan jawaban salah dari latihan soal juga akan ditampilkan sebagai koreksi jawaban siswa.
Aplikasi mobile learning ini memiliki dua akses, yaitu guru dan siswa. Guru dapat mengelola master data siswa, mengelola materi, mengelola latihan soal beserta kunci jawaban, dan mengelola nilai siswa. Sedangkan siswa dapat mengisi data diri, mempelajari materi, mengerjakan latihan soal, dan melihat nilai hasil latihan soal. Metode pengembangan sistem menggunakan Rapid Application Development atau RAD. Alat perancangan sistem menggunakan flowchart, diagram konteks, dan DFD. Tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada literatur dari jurnalnya R. Liza Setiawan dan Sekreningsih Nita berjudul Perancangan Aplikasi Pembelajaran Quran Edu berbasis Android dengan metode waterfall. Hasil penelitiannya adalah menghasilkan suatu aplikasi pembelajaran Al-Quran yang sangat berguna untuk membantu siapa saja yang memiliki keinginan untuk belajar Al-Quran tanpa terbatas waktu dan tempat. Perbedaannya dengan penelitian saya, penulis menambahkan fitur materi al-hadis dan fitur latihan soal di mana siswa dapat mengetahui sampai mana batas siswa dalam memahami materi. Sedangkan dari jurnalnya R. Liza Setiawan dan Sekreningsih Nita, fitur tersebut belum ada. Yang kedua, dari jurnalnya Dinda Bahari Putri dan Sri Endang Anjarwani serta Royana Afwani yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Pendukung Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar Berbasis Android dengan metode waterfall. Hasil penelitiannya, pada penelitian ini aplikasi pembelajaran IPS diuji menggunakan metode pengujian MOS untuk kualitas aplikasi pendukung pembelajaran IPS untuk responden peserta didik dengan kriteria penilaian sangat setuju adalah 62,5% dan guru yaitu dengan nilai sangat setuju 62,75%. Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu sistem yang saya bangun dengan dua akses yaitu guru dan siswa yang saling berelasi, di mana saat siswa mengerjakan latihan soal, hasil nilai dari latihan soal otomatis akan masuk ke dalam halaman sistem guru. Sedangkan Dinda Bahari Putri, Sri Endang Anjarwani, dan Royana Afwani hanya memiliki satu hak akses yaitu siswa dan tidak memiliki relasi database dengan guru, sehingga guru tidak dapat langsung melihat nilai hasil latihan soal siswa. Selanjutnya jurnal yang ketiga dari Nur Jamila, Gebri Yunisini, dan Adrian Agus Prasetya dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Hadis Bukhari Berbasis Android dengan metode SDLC. Pada penelitian ini berhasil membuat aplikasi Hadis Bukhari menggunakan Kodulot dan dapat digunakan oleh user. Perbedaannya, saya menambahkan fitur login dan nilai di mana siswa dapat langsung mengetahui nilainya setelah melakukan latihan. Sedangkan penelitiannya Nur Jamila, Gebri Yunisini, dan Adrian Agus Prasetya tidak ada fitur latihan. Metodologi penelitian. Jenis dan sumber data. Data primer diperoleh secara langsung oleh penulis dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan studi kepustakaan lainnya yang bersangkutan untuk mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yang pertama yaitu wawancara. Melakukan tanya jawab langsung antara penulis dan narasumber, yaitu kepala sekolah, guru pengajar, maupun pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi agar data yang diperoleh lebih akurat. Yang kedua, studi pustaka. Melakukan pengumpulan data dengan mempelajari referensi-referensi dari yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah RAD. Metode ini terdiri dari 3 tahapan menurut Safrian Aswati dalam bukunya tahun 2016. Yang pertama ada rencana kebutuhan. Pada tahap ini, rencana kebutuhan dimulai dengan menentukan tujuan pembuatan aplikasi dengan melakukan identifikasi permasalahan di SD AIS Batam meliputi cakupan permasalahan, kebutuhan penelitian, dan identifikasi kendala. Yang kedua, proses desain sistem. Pada tahap ini, penulis melanjutkan ke proses perancangan sistem berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi.
Deskripsi dan rancangan sistem disesuaikan dengan kebutuhan aktor dengan menentukan spesifikasi secara terperinci mengenai arsitektur, tampilan, dan kebutuhan material. Yang ketiga, ada implementasi. Pada tahap ini dilakukan pembangunan aplikasi buku ajar sesuai rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap proses desain sistem. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Lanjutkan yang kedua, Mbak Putriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan Mbak Putriana. Iya, Pak. Maaf sebelumnya, apakah presentasi saya sudah tampil? Tampil, tapi wajahmu belum tampil. Bentar, Pak. Ampun. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat penguji 1 Ibu Hanifah Permatasari dan penguji 2 Bapak Eko Purwanto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi E-commerce berbasis web pada toko Dava Hijab Batu Retno. Latar belakang. Toko Dava Batu Retno merupakan toko yang bergerak di bidang penjualan hijab. Usaha didirikan pada tahun 2012 ini berkembang semakin pesat dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya pembelian hijab pada toko Dava tersebut, yang didapat dari sumber wawancara pemilik toko Dava Hijab. Permasalahan yang terdapat pada proses penjualan adalah belum adanya sistem yang mampu mempromosikan produk secara online berbasis website yang terintegrasi dengan media sosial. Sistem penjualan pada toko Dava juga masih terbilang sederhana, yaitu dengan menggunakan WhatsApp, Instagram, dan Facebook sebagai media promosi, kemudian untuk Kemudian, untuk pencatatan penjualan dan laporan penjualan belum terkomputerisasi masih dilakukan dalam bentuk pencatatan di buku besar, sehingga pemilik toko tidak dapat melihat total penjualan secara periodik. Untuk membantu permasalahan tersebut, maka dibuatkannya sistem informasi e-commerce berbasis website. Untuk batasan masalah, yang pertama, merancang dan membuat sistem informasi e-commerce berbasis website untuk toko Dava Hijab. Yang kedua, menggunakan metode analisis species. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dan pembuatan aplikasi website. Teknik pengembangan sistem menggunakan SDLC sampai tahap pengujian sistem. Untuk penggambaran sistem menggunakan UML. Untuk hak akses, yang pertama konsumen dapat mengakses sistem tersebut guna melakukan pendaftaran, yaitu dengan menginputkan data pelanggan, melihat produk hijab, pemesanan hijab, dan pembelian hijab melalui website, serta mengupload bukti pembayaran. Yang kedua, admin bertugas mengelola data produk, pesanan, mengelola data konsumen, mengelola transaksi penjualan, serta membuat data laporan produk, pesanan, konsumen, dan penjualan. Yang ketiga, owner atau pemilik toko mengakses sistem tersebut guna mengecek seluruh laporan. Yang keenam, setelah melakukan pembelian, konsumen melakukan pembayaran melalui transfer ATM. Kemudian, konsumen melakukan konfirmasi melalui website dengan mengupload bukti pembayaran. Pihak toko Dava Hijab melakukan pengiriman barang melalui jasa pengiriman konsumen, juga dapat melakukan pembelian dengan datang langsung ke toko, dan proses pembayaran juga dapat dilakukan secara langsung ke toko. Yang ketujuh, pihak toko dapat memberikan notifikasi pengiriman barang melalui email. Yang kedelapan, laporan yang dihasilkan adalah laporan produk, pesanan, konsumen, dan penjualan. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama, peneliti Abdul Hayat yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada PT Samator Gas Industri
dengan menggunakan metode SDLC. Hasil dari penelitiannya, hasil yang didapatkan customer dapat melakukan order atau pemesanan produk melalui website. Customer dapat melakukan pembayaran sendiri, kemudian menunjukkan bukti pembayaran tersebut melalui pengunggahan, uploading bukti pembayaran atau transfer ke dalam sistem. Dan pembuatan laporan penjualan dapat langsung dibuat secara online dan dapat langsung dicetak sesuai dengan periode setiap bulan yang diinginkan. Untuk perbedaannya pada penelitian saya, yaitu pada penelitian rancang bangun sistem informasi penjualan berbasis web pada PT Amator Gas Industri untuk melihat produk pada branded sistem tersebut, konsumen harus melakukan registrasi terlebih dahulu, baru dapat melihat produk yang ada pada Branda. Sedangkan sistem yang penulis buat, konsumen tidak perlu mendaftar terlebih dahulu untuk melihat produk pada Branda. Untuk penelitian yang kedua, Victor Marudut Mulya Siregar dengan judul Perancangan Website sebagai Media Promosi dan Penjualan Produk menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan studi kasus. Untuk hasil yang didapatkan bahwa sistem ini memberikan kemudahan kepada konsumen dalam pemilihan produk pada web, memudahkan admin dalam mengolah produk pemesanan, pengiriman, karena semua fitur dan menu tersusun secara sistematis. Website yang dibangun mempermudah konsumen dalam melakukan pemesanan produk. Kemudian perbedaannya, pada perancangan website sebagai media promosi dan penjualan produk, sistem tersebut tidak terdapat fasilitas notifikasi bagi operator apabila ada pemesanan atau pertanyaan dari konsumen. Sedangkan pada sistem informasi yang penulis buat, terdapat menu notifikasi untuk operator apabila ada pemesanan ataupun pertanyaan dari customer. Peneliti yang ketiga, Rahayu Widayanti dan Bambang Ariwibowo dengan judul Sistem Informasi Penjualan pada Toko Hagas Tani Batu Malang menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan studi kasus. Hasilnya, sistem informasi ini menghasilkan suatu sistem informasi penjualan yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dalam pengolahan data penjualan dan pembelian serta mempermudah dalam monitoring data persediaan barang. Perbedaannya, pada sistem informasi penjualan pada Toko Hagas Tani Batu Malang menggunakan Visual Basic 6.0 dalam melakukan pengolahan data penjualan dan laporan hasil penjualan. Sedangkan penulis menggunakan website untuk melakukan pencatatan penjualan dan laporan secara otomatis. Metodologi pengumpulan data. Yang pertama yaitu studi pustaka atau literatur. Metode pencarian data dari buku, browsing internet, atau literatur-literatur yang berkaitan dengan teori dasar dari sistem yang sedang dibuat, diantaranya dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan pembuatan sistem penjualan berbasis web. Riset lapangan. Metode mencari data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, seperti melihat langsung kegiatan pada toko Dava Hijab. Yang ketiga yaitu wawancara, pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan. Metode pengembangan sistem. Metode yang digunakan penulis dalam pengembangan aplikasi ini adalah menggunakan metode SDLC karena metode ini merupakan pendekatan terstruktur. Berikut tahapan-tahapan dalam metode System Development Life Cycle, model waterfall. Yang pertama adalah analisis. Penulis melakukan analisis kebutuhan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan peneliti dalam merancang sistem informasi penjualan hijab, yaitu dibutuhkannya data dari toko Dava Hijab berupa data pelanggan dan data produk. Kemudian, mengidentifikasi masalah dan menganalisis kebutuhan sistem yang ada pada toko Dava Hijab. Pada proses ini, penulis menggunakan PISIS sebagai analisis kelemahan sistem. Yang kedua, desain. Penulis melakukan penyusunan proses, data, struktur data arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean sesuai dengan hasil analisa kebutuhan. Perancangan sistem tersebut dibuat menggunakan UML. Yang ketiga, pengodean. Penulis melakukan perancangan ke dalam bentuk kode program yang dimengerti oleh komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Dan yang keempat, pengujian. Penulis melakukan pengujian sistem perangkat lunak untuk melakukan monitoring proses, evaluasi, dan perbaikan bila diperlukan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lanjutkan Mbak Erlina.
PPT-nya sudah muncul, Pak. Sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal skripsi yang berjudul yaitu aplikasi media pembelajaran interaktif berbasis multimedia tematik, tema daerah tempat tinggalku, kelas 4 SD, Negeri 1 Bule. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang. Perkembangan sistem pendidikan di Indonesia telah berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Hingga sekarang sistem pendidikan di Indonesia sudah berkali-kali ganti kurikulum. Perubahan kurikulum tersebut demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan banyak dampak di berbagai bidang termasuk pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan siswa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada guru kelas 4, bahwa selama pandemi COVID, sistem pembelajaran dilakukan melalui media classroom. Dalam penyampaian materi, guru akan memberi perintah untuk membaca dan mempelajari materi di buku tematik terpadu. Dengan penyampaian materi yang kurang menarik dan inovatif, sehingga siswa sulit untuk memahami materi yang diajarkan. Selain itu, siswa juga merasa bosan dan jenuh dengan model pembelajaran yang tidak bervariasi. Hal tersebut dapat mengkhawatirkan bagi siswa maupun guru karena dapat mempengaruhi tingkat prestasi siswa. Dari permasalahan di atas, maka penulis membuat sebuah media pembelajaran multimedia interaktif yang dapat menciptakan suasana belajar yang tidak membosankan dan selalu menarik perhatian siswa. Kemudian untuk batasan, untuk aplikasi media pembelajaran ini berbentuk multimedia interaktif dengan fitur menu KI atau KD, materi, mini kuis, latihan soal evaluasi, dan hiburan. Media pembelajaran yang dikembangkan hanya membahas materi pembelajaran tematik dengan tema daerah tempat tinggalku, subtema keunikan daerah tempat tinggalku di kelas 4, semester 2 di SD Negeri 1 Bule. Metode pengembangan sistem pada penelitian ini yaitu metode MDLC, Multimedia Development Life Cycle. Software yang digunakan untuk membangun sistem adalah Adobe Flash CS6, Corel Draw 2017, Photoshop CC 2017, dan untuk aplikasi yang dibangun terdapat media suara, gambar, dan video, sehingga dapat menarik minat belajar siswa. Untuk teknik pengujian sistem menggunakan black box testing. Kemudian tinjauan pustaka yang pertama yaitu penelitian oleh Ferry Priyonggo Ahmad Koshim dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Makromedia Flash untuk materi sistem gerak pada manusia kelas 8. Perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya, sistem memiliki fitur dasar yaitu materi dan soal saja. Penulis menambahkan fitur hiburan yang berisi video lagu-lagu tradisional agar dapat menarik minat belajar siswa. Kemudian yang kedua yaitu penelitian oleh Gede Chris Samaranik Dwiki dan Igede Wawan Sudata dan Adrianus Iwayan Lia Yuda Sukmana dengan judul Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Mata Pelajaran IPA untuk Siswa SD kelas 5. Perbedaannya yaitu dari media pembelajaran terdapat menu materi, kuis, dan evaluasi. Penulis menambahkan fitur KIKD untuk dapat memahami tujuan pembelajaran dan fitur hiburan. Yang ketiga yaitu penelitian oleh Mar'atus Solihah Mutaha Rohmi, M. Arif Budiman, dan Ari Widyaningrum dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Makromedia Flash 8 pada pembelajaran tematik tema pengalamanku. Perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya hanya berisi materi saja, tetapi yang akan penulis buat lebih lengkap yaitu terdapat fitur KIKD, materi, mini quiz, latihan soal, dan hiburan. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dapat dilakukan antara lain yaitu wawancara. Penulis melakukan wawancara secara langsung antara
penulis dengan narasumber, yaitu kepala sekolah, guru kelas 4 SD, dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi data yang akurat. Kemudian studi pustaka, penulis melakukan pengumpulan data dari buku, jurnal, artikel, e-book, atau literatur yang berhubungan dengan bahasan masalah pada penelitian. Kemudian metode pengembangan. Metode pengembangan yang dipakai penulis yaitu metode MDLC, Multimedia Development Life Cycle. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama konsep, yaitu tahap untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna program. Pada tahap pengonsepan ini, tahap menentukan tujuan dan kepada siapa multimedia ditujukan. Selain itu, menentukan jenis aplikasi yang akan dibuat. Pada tahap ini penulis membuat aplikasi dengan tujuan membuat media pembelajaran untuk siswa kelas 4 SD agar dapat mempelajari materi dengan mudah. Yang kedua yaitu desain. Pada tahap ini pembuatan spesifikasi mengenai arsitektur proyek, gaya tampilan, dan kebutuhan material atau bahan untuk proyek. Perancangan desain ini yaitu pada tahap pembuatan spesifikasi meliputi arsitektur, proyek, gaya, tampilan, dan kebutuhan material atau bahan untuk program. Penulis menentukan desain perancangan untuk materi tematik kelas 4. Kemudian material collecting. Pada tahap pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang dikerjakan, pengumpulan materi adalah tahap pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang dikerjakan. Penulis mengumpulkan bahan-bahan seperti clip art, grafik, animasi, video, audio yang berkaitan dengan materi tematik kelas 4. Kemudian assembly atau tahap pembuatan. Pada tahap ini, pembuatan media pembelajaran tersebut dengan pembuatan didasarkan pada tahap desain seperti storyboard, bagan aler, atau struktur navigasi. Kemudian pada tahap testing atau tahap pengujian dilakukan setelah selesai tahap pembuatan dengan menjalankan proyek apakah ada kesalahan atau tidak. Pada tahap ini penulis melakukan pengujian sistem dengan black box testing. Pengujian sistem dilakukan dengan dua kriteria, yaitu dari segi interface dan fungsi atau materi yang ada pada aplikasi. Kemudian distribution. Pada tahap ini, proyek akan disimpan dalam suatu media penyimpanan, kemudian hasil program dapat diubah ke dalam bentuk file ekstensi aplikasi, sehingga dapat mudah digunakan oleh siswa. Kemudian gambaran besar fitur sistem yaitu aplikasi media pembelajaran interaktif berbasis multimedia tematik dengan tema daerah tempat tinggal kelas 4 SD dibuat dengan tujuan membantu guru dalam penyampaian materi kepada siswa dengan lebih menarik dan variatif. Selain itu dapat meningkatkan minat belajar siswa dengan fitur yang ada pada aplikasi. Pada aplikasi media pembelajaran tersebut terdapat fitur yang pertama KIKD berisi kemampuan yang dapat dicapai oleh siswa melalui pembelajaran. Kemudian materi berisi materi tematik pada subtema daerah tempat tinggalku kelas 4 SD. Materi dapat berupa teks, deskripsi, gambar, video, dan suara. Kemudian mini quiz. Di dalam mini quiz terdapat pertanyaan yang disertai permainan seperti mencocokkan gambar dengan definisi yang sesuai, memilih pernyataan yang sesuai. Kemudian latihan soal evaluasi berisi 5-10 soal pertanyaan pilihan ganda. Pada latihan soal akan diurutkan dari soal yang mudah ke tersulit. Ada hiburan yaitu berisi video lagu-lagu tradisional agar lebih bervariasi. Sekian, terima kasih presentasi dari hasil proposal skripsi saya. Ya, lanjutkan Mbak Novalia. Baik, Pak.
Mohon maaf Pak, ini PPT saya sudah muncul ya. Sudah. Baik, akan saya mulai. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Eko dan Bu Hanifah selaku penguji seminar proposal kali ini. Saya di sini Novalia Ayusti Hapsari dari kelas 17C1 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Peramalan Penjualan Fast Moving Food menggunakan Simple Moving Average pada PT Inti Distribusi Indonesia. Untuk membahas latar belakang pertama yaitu perkembangan ekonomi. Sistem PT Inti Distribusi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pelanggan hanya berdasarkan permintaan atau order dari pelanggan yang apabila barang kosong maka dipesankan terlebih dahulu ke supplier. Dengan sistem ini, admin membutuhkan waktu yang lama dan membuat pelanggan harus menunggu. PT Inti Distribusi Indonesia membutuhkan suatu aplikasi sebagai alat bantu pemecahan masalah. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu sebentar Pak. Baik, saya lanjutkan kembali. PT Inti Distribusi Indonesia membutuhkan suatu aplikasi sebagai alat bantu pemecahan masalah. Oleh karena itu perlu dibuatnya suatu sistem informasi peramalan penjualan fast moving food menggunakan metode Simple Moving Average pada PT Inti Distribusi Indonesia. Dengan adanya sistem ini, diharapkan PT Inti Distribusi Indonesia mampu memperkirakan penjualan pada periode selanjutnya ke depan dan mengendalikan persediaan stok pada PT Inti Distribusi Indonesia. Untuk sistem peramalannya, dengan sistem informasi ini, maka pengambilan suatu keputusan menjadi suatu hal yang mudah, cepat, dan otomatis. Simple Moving Average merupakan metode yang banyak digunakan peramalan. Salah satunya digunakan untuk meramalkan penjualan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah Simple Moving Average atau SMA. Walaupun Simple Moving Average lebih lambat dalam proses kerja, namun SMA dapat menghasilkan hasil data yang lebih akurat dibandingkan Exponential Moving Average. Nah, di sini untuk kontribusi sistemnya, apabila metode peramalan ini diterapkan dalam bagian proses perencanaan produksi, maka perusahaan PT Inti Distribusi Indonesia akan lebih terbantu dalam permintaan produksi untuk memenuhi stok, karena metode ini dapat memberikan output terbaik sehingga diharapkan resiko kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan perencanaan dapat ditekan seminimal mungkin. Untuk rumusan masalahnya sendiri, PPT-mu tidak jalan, Mbak. Gimana Pak? PPT-nya tidak jalan. Oh ya, sebentar. Sudah, Pak. Ya, tapi di slideshow bisa enggak? Muncul tidak, Pak? Di slideshow tidak tampil ya? Yang tampil yang bukan slideshow. Share screen-nya pilih yang atas ya, yang bukan window tapi yang view and read screen. Sebentar. Yang pilih yang view and read screen. Iya. Nah, nanti dipilih di kotak tengah itu, diklik share. Ya, punya terus, saya nggak jalan itu Pak. Nggak jalan kemana? UI entry screen ada tuh, pilih UI entry screen. Ya ada, tapi share-nya nggak mau. Oh, diklik tengahnya dulu, diklik kotak dialog di tengah itu, gambarnya itu diklik, terus diklik share. Oh iya, oke. Ya, baru dibuka PPT-nya. Sudah ya Pak ya? Ya, di ya. Ya, ada. Baik, saya lanjutkan.
Untuk presentasinya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan metode Simple Moving Average untuk meramalkan jumlah penjualan fast moving food pada PT Inti Distribusi Indonesia. Untuk tujuan penelitiannya, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan sistem informasi peramalan fast moving food dengan menggunakan metode Simple Moving Average untuk menghitung perkiraan jumlah pemesanan fast moving food ke supplier agar tidak mengalami kekosongan pada penjualan berikutnya di PT Inti Distribusi Indonesia. Untuk manfaat penelitiannya, bagi pegawai, penelitian ini diharapkan dapat membuat pegawai bisa mengontrol stok yang harus diorder agar tidak mengalami stok sampai kehabisan atau terlalu berlebihan. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan bisa menjadi alternatif bagi perusahaan Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan bisa menjadi alternatif bagi perusahaan dalam menerapkan strategi penjualan sehingga proses distribusi barang lebih menarik dan efektif. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pembaharuan sistem pada perusahaan untuk bisa dikembangkan lebih lanjut seiring dengan kemajuan zaman. Untuk batasan masalahnya, agar fokus pada materi yang dibahas, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dilakukan pada perusahaan PT Inti Distribusi Indonesia. Yang kedua, periode yang diramalkan adalah untuk periode 1 bulan mendatang, dengan panjang periode data yang digunakan 6 bulan ke belakang. Yang ketiga, data penjualan fast moving food yang digunakan adalah data penjualan periode bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2020. Yang keempat, metode yang diimplementasikan dalam sistem adalah metode Simple Moving Average. Yang kelima, pada aplikasi ini tidak dibahas proses produksi dan hal-hal yang berhubungan dengan laporan keuangan atau accounting. Yang keenam, pada aplikasi ini tidak membahas transaksi penjualan invoice, tetapi hanya dalam bentuk kuantitas penjualan per bulan. Yang ketujuh, pembuatan aplikasi peramalan penjualan fast moving food pada PT Inti Distribusi Indonesia menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Yang kedelapan, aplikasi akan meramalkan tentang permintaan barang untuk 1 bulan yang akan datang berdasarkan data bulan sebelumnya. Yang terakhir, output dari pembuatan sistem informasi peramalan penjualan fast moving food pada PT Inti Distribusi Indonesia ini berupa laporan hasil ramalan penjualan bulan mendatang atau bulan berikutnya. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, yang pertama saya ambil dari Imam Solikin Septa Hardini dengan judul aplikasi forecasting stok barang menggunakan metode Weighted Moving Average atau WMA pada Metro Jaya. Metode dengan menggunakan metode penelitian metode Weighted Moving Average atau WMA. Dengan hasil penelitian ini menghasilkan sistem informasi forecasting dengan metode pendekatan Weighted Moving Average atau WMA yang dapat diproses menggunakan sistem berbasis teknologi informasi sehingga mempermudah dan mempercepat dalam pengambilan keputusan prediksi stok barang yang dibutuhkan dalam penjualan. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu hasil penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan metode WMA yang memberikan pembobotan pada data yang ada secara subjektif sehingga tergantung pada si analisis data. Sedangkan sistem yang diusulkan menggunakan SMA yang memberikan pembobotan secara sama sehingga terhindar dari fake signal atau sinyal palsu. Yang kedua, penelitian dari Fajar Fatimah, Andi Tejawati Novianti, Puspitasari tahun 2018 dengan judul Prediksi Pemakaian Air PDAM menggunakan metode Simple Moving Average. Dengan menggunakan metode Simple Moving Average juga,
Hasil penelitiannya, hasil dari sistem yang dibangun yaitu jumlah pemakaian air di setiap bulan dengan nilai MAPA 0,1712 termasuk kriteria sangat baik sehingga dapat disimpulkan sistem ini dapat digunakan untuk memprediksi pemakaian air PDAM Tirta Kencana Samarinda. Perbedaan dengan hasil penelitian saya yaitu hasil penelitian sebelumnya, output penelitian tersebut hanya sebatas laporan yang tidak bisa diekspor ke spreadsheet, sedangkan sistem yang saya usulkan laporan bisa diekspor ke dalam bentuk spreadsheet. Yang ketiga, penelitian oleh Alfian Nurlifa Sri Kusuma Dewi tahun 2017 dengan judul Sistem Peramalan Jumlah Penjualan Menggunakan Metode Moving Average pada Rumah Jilbab Zaki dengan menggunakan metode Moving Average. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu tidak semua data dapat digunakan sebagai data peramalan yang mendekati. Peramalan yang menggunakan metode Moving Average membutuhkan data yang lengkap, mempunyai pola data stasioner untuk dapat dilakukan perhitungan peramalan. Perbedaan dengan hasil penelitian saya yaitu penelitian sebelumnya hanya meramalkan jumlah penjualan di masa mendatang. Sedangkan sistem yang saya usulkan selain meramalkan penjualan, juga menentukan jumlah order barang. Untuk metode pengumpulan data, di sini saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, studi kepustakaan. Dalam penulisan ini, data-data yang diperlukan didapatkan dari buku-buku, jurnal, dan penelitian ilmiah. Yang kedua, studi lapangan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di tempat PT Inti Distribusi Indonesia guna mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan mengenai sistem peramalan penjualan dan pencatatan produksi yang sedang berjalan. Yang ketiga, melalui studi wawancara. Metode ini digunakan untuk mewawancarai atau bertanya langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penjualan dan produksi barang yang dilakukan kepada Bapak Hafiz sebagai pegawai dan Ibu Florentina sebagai kepala cabang pada PT Inti Distribusi Indonesia sendiri. Untuk metode penelitiannya, di sini saya menggunakan metode moving average atau rata-rata bergerak. Moving average sebagai teknik yang menggunakan jumlah histori nilai aktual untuk menghasilkan peramalan. Peramalan ini menggunakan rata-rata dari jumlah periode untuk meramalkan periode berikutnya. Peramalan ini berguna jika diasumsikan permintaan pasar akan tetap stabil selama peramalan. Moving average dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan sigma dibagi N. Di sini Y sendiri merupakan peramalan permintaan periode berikutnya. Untuk sigma sendiri yaitu permintaan dalam periode sebelumnya atau jumlah orderan atau nilai nominalnya. Untuk N sendiri jumlah periode dalam rata-rata bergerak. Ini pembagi periode yang saya gunakan. Untuk metode pengembangan sistem dan tahapannya, saya menggunakan metode waterfall. Metode waterfall adalah metode air terjun yang menyediakan pendekatan alur hidup, perangkat lunak, serta sekuensial atau terurut dimulai dari analisa, desain, pengkodean, pengujian, dan pendukung atau support menurut Rosa Salahuddin tahun 2016. Untuk proses pemecahan masalah dari metode waterfall sendiri terdiri dari 5, yaitu analisis kebutuhan, pengumpulan data penjualan di PT Inti Distribusi Indonesia yang dibutuhkan, kemudian dianalisa kebutuhannya menggunakan analisis pitches, dan analisis kebutuhan sistem yang terdiri dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk dijadikan informasi utama dalam pembuatan sistem informasi peramalan penjualan fast moving food menggunakan metode simple moving average pada PT Inti Distribusi Indonesia. Yang kedua yaitu desain sistem. Penulisan menggunakan aplikasi Microsoft Visio dalam pembuatan desain dimulai dari pembuatan flowchart yang sedang berjalan dan yang diusulkan, pembuatan DFD, pembuatan IRD, dan pembuatan database. Untuk yang ketiga, penulisan kode program.
Desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai manajemen basis datanya. Yang keempat, pengujian program. Pada tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak. Penulis melakukan pengujian pada sistem dengan metode black box. Pengujian black box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Dengan demikian, pengujian black box memungkinkan untuk mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan persyaratan fungsional untuk suatu program. Pendukung atau pemeliharaan yang terakhir. Ini merupakan tahap terakhir dalam metode waterfall. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah pengucapan dan kendala, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjutkan yang terakhir Mas Robertus. Masih di mute Mas, suaranya belum masuk, masih di mute. Untuk presentasi sudah tampil Pak, izin? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Untuk salam hormat Pak Eko dan Bu Hanifah selaku penguji presentasi saya. Izin saya mulai untuk presentasinya dengan judul proposal Sistem Informasi Perizinan Angkutan Barang berbasis web di Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Dan untuk latar belakangnya, setiap pada pelaksanaan saat ini masih berjalan di Dinas Perhubungan Kota Surakarta untuk melakukan izin kendaraan angkutan barang kepada masyarakat masih menggunakan mesin ketik atau manual dengan input. Disertakan masyarakat masih selalu membawa berkas-berkas kelengkapan izin kendaraan untuk melakukan izin kendaraan angkutan barang yang di Kota Surakarta. Terkait dengan mobilitas pergerakan barang dan kehandalan pasokan logistik barang dan komoditas tanpa hambatan dari asal ke tujuan, perjalanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian perkotaan. Mobilitas pergerakan angkutan barang di perkotaan yang tidak terkendali berpotensi terhadap terjadinya kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, polusi udara, dan kebisingan. Untuk itu, maka dibutuhkan kebijakan transportasi yang tegas dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengoptimalkan operasional angkutan barang perkotaan agar dampak-dampak negatif yang timbul dapat diatasi. Dikarenakan hal tersebut di atas sehingga berimbas kepada banyak aspek. Salah satunya saat melakukan proses perekonomian dan kelancaran lalu lintas di Kota Surakarta khususnya. Oleh karena pelaksanaan di atas muncul kebutuhan dan pembuatan sebuah media perizinan secara online yang terkomputerisasi sebagai sarana membantu proses pelayanan bagi pengusaha dan masyarakat yang enggan melaksanakan perizinan dispensasi masuk kota. Dengan adanya skripsi ini, penulis mencoba membantu Dinas Perhubungan Kota Surakarta untuk melakukan selangkah lebih maju dalam urusan perizinan kendaraan angkutan barang di Kota Surakarta, sehingga membantu petugas dan masyarakat untuk dapat memproses perizinan dengan cepat, mudah, terkontrol, dan menghemat waktu. Maka tercetuslah ide untuk membuat sistem informasi perizinan. Pembuatan sistem informasi perizinan bagi pengusaha, masyarakat, petugas tentunya lebih menguntungkan dari segi waktu, biaya. Sebagai contoh, bila petugas membuat surat perizinan dispensasi akan membutuhkan waktu biaya lebih banyak menyebabkan kemacetan jika dilakukan secara manual dibandingkan dengan mengumpulkan laporan dalam bentuk soft file yang dari segi waktu lebih cepat dengan hanya mengupload file pada media sistem informasi perizinan tanpa harus menunggu bertemu dengan pengusaha atau yang menggunakan izin dispensasi. Para pelaku usaha dan masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dinas Perhubungan ataupun ke pos-pos TPR atau tempat pemungutan retribusi untuk melakukan perizinan dispensasi masuk kota, karena di dalam sistem informasi perizinan sudah disediakan fitur permohonan perizinan dengan lokasi rute
berbasis komputer serta dengan adanya sistem informasi sebagai media permohonan perizinan dispensasi masuk kota dapat meningkatkan keefektifan kegiatan pengusaha dan masyarakat yang sedang ingin mengajukan izin dispensasi tidak perlu bolak-balik ke kantor dinas perhubungan ataupun pos TPR hanya untuk mengumpulkan berkas maupun bertanya untuk rute yang dilalui di dalam kota. Perumusan masalah. Bagaimana merancang sistem informasi perizinan angkutan barang berbasis web-based. Batasan permasalahan pada penulisan skripsi ini penulis akan menyajikan informasi mengenai bagaimana merancang sistem informasi perizinan armada kendaraan angkutan barang perkotaan izin saat ini yang masih konvensional. Pemohon atau pelaku usaha dapat melakukan perizinan di mana saja dan kapan saja tanpa dipungut biaya dan dapat menghindari pungli ataupun calo-calo tanpa harus datang ke lokasi pos TPR atau kantor dinas perhubungan Kota Surakarta, sehingga lebih efektif dan dapat mengurangi masalah menyebabkan kerugian waktu dan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Admin dan petugas dapat mengelola data, melakukan pembuatan izin dan dapat pelaku izin dispensasi, data muatan, data rute kelas jalan, data pejabat perizinan, data kendaraan, serta rute yang dilewati. Pemohon atau pelaku usaha mendapatkan informasi pemilihan rute perjalanan masuk Kota Surakarta dalam pemetaan sesuai yang ditampilkan sistem informasi perizinan dari yang sebelumnya bersifat manual dan masih banyaknya pemohon atau pelaku usaha yang masih bingung pemilihan jalur akses dan kelas jalan yang dilalui. Dapat melakukan pencetakan laporan meliputi laporan instansi, laporan surat perizinan, dan laporan surat perizinan dari sebelumnya yang masih diterapkan secara manual atau hard copy dan masih banyak dokumen bersifat hard copy. Petugas dapat memantau kendaraan masuk di Jalan Kota Surakarta yang sudah melakukan perizinan, serta bisa memantau lalu lintas kendaraan angkutan barang. Petugas juga bisa mengetahui masa berlaku STNK dan buku uji kir kendaraan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah adapun maksud dan tujuan penelitian tersebut yaitu merancang sistem informasi perizinan angkutan barang berbasis web dengan menerapkan pemetaan rute awal serta tujuan di Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah: 1. Manfaat teoritis, memberikan tahap referensi pengetahuan yang bisa digunakan sebagai sumber ilmu pengetahuan untuk mahasiswa yang membutuhkannya suatu saat nanti. Yang kedua, manfaat praktis bagi penulis untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap prospek kemajuan teknologi dan perkembangan informasi dalam bidang perizinan. Dapat dijadikan referensi kepada pihak instansi untuk mengembangkan sistem informasi perizinan angkutan barang berbasis web dengan menerapkan pemetaan rute awal dan tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Bagi akademik, laporan kerja praktik ini dapat dijadikan sebagai sarana pengenalan tambahan informasi serta referensi di perpustakaan Universitas Duta Bangsa. Landasan teori, pengertian sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasikan untuk mengumpulkan, memasukkan, mengelola, serta menyimpan data. Dan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sumber dari Krismaji 2015-5. Elemen sistem. Elemen-elemen yang terdapat dalam sistem meliputi tujuan sistem, batasan sistem, kontrol, input, proses, output, dan umpan balik. Hubungan antara skip aja. Itu di skip aja. Untuk landasan teori di skip aja langsung ke metode pengembangan sistem. Metode pengumpulan data, metode pengumpulan data, metodologi penulisan laporan kerja praktik yang digunakan adalah sebagai berikut. Metode observasi, metode wawancara, metode waterfall. Metode pengembangan sistem pada perencanaan aplikasi perlu menggunakan sebuah metode untuk membantu menyusun tahap-tahap yang harus dilakukan. Metode yang digunakan sistem perizinan armada angkutan barang, sistem perizinan itu sendiri merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear, output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Tinjauan pustaka
dalam membuat sistem informasi perizinan masuk jalan di kota, penulis juga menggunakan bahan acuan kepustakaan yang bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini berguna sebagai pembanding serta bahan referensi bagi penulis. Dari Mazidul Hikmah M. Kafri 2016 dengan judul Sistem Informasi Pendaftaran Online Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BPMPPT Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan program Markomedia, Dreamweaver, dan menggunakan basis data MySQL. Penelitian tersebut membahas mengenai perizinan di BPMPPT. Istamul Maula dan Mega Nur Malasari Fitri Ulawiyah 2019 dengan judul Rancangan Bangunan Sistem Informasi Perizinan Simper Santri pada Pesantren Tahfiz Ad-Duha Bulak Santri dengan menggunakan PHP, basis data MySQL, SMS Gateway, dan framework query sebagai JavaScript library-nya. Penelitian tersebut membahas tentang pemberian izin atau pembebasan dari suatu aturan atau larangan. Perizinan yang juga dapat diartikan sebagai prosedur yang sangat penting karena berkaitan dengan kondisi santri yang sakit ataupun izin pulang. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih untuk waktunya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebenarnya. Baik, terima kasih sudah semua ya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Yang pertama tadi siapa tadi? Mbak Fatma ya. Jadi tidak banyak pertanyaan ini, catatan saja. Ini benar Mbak Fatma, aplikasi mobile learning ya? Iya Pak. Ya, ini benar di Batam ini, studi kasusnya. Iya Pak. Iya. Sudah diizinkan di Batam? Sudah Pak, sudah ngirim email surat perizinan dari kampus. Nanti cara pengambilan datanya gimana? Lewat online atau bagaimana? Iya, secara online. Nanti kita akan mengadakan itu Google Meet dengan kepala sekolah. Ini memang pembelajaran Al-Quran dan hadis ya, di siswa kelas 1. Iya, itu salah satu mata pelajaran. Ya, mata pelajaran memang kalau SD Islam ya memang ada ini ya, hadis dan apa namanya, Kurdis ya kalau tidak salah ya, Quran dan hadis ya, mata pelajaran Kurdis. Nah ini apa sebenarnya, kenapa pengen Mbak Fatma ini membuatkan aplikasi itu? Ya, pembelajaran di Kurdis di sana, di SD Al-Kafi di sana itu seperti apa? Kenapa perlu dibuatkan itu? Karena sebelumnya itu belum pernah adanya penerapan mobile learning di SD tersebut Pak. Terus berdasarkan data yang saya dapat dari tahun ke tahun itu kan fenomena teknologi itu kan berkembang pesat. Udah banyak juga literatur pendukung yang sesuai dengan tema yang saya angkat itu. Terus jadi dari SD itu butuh adanya perkembangan sistem, terutama mungkin kalau di Al-Quran dan hadis itu kan lebih ke pelafalannya. Jadi kalau misalnya membuat aplikasi mobile itu, nanti di aplikasi saya itu ada audionya, jadi mungkin bisa lebih membantu dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Oke, jadi intinya di latar belakang mohon disampaikan permasalahan yang mendasar di SD-nya Sian itu seperti apa permasalahannya, dan tolong dicantumkan kalau memang itu ada sumber dari Anda mendapatkan data untuk permasalahan itu gitu loh. Ya. Iya, Pak. Ya. Jadi kemudian nanti kalau untuk isi ya, nanti bisa lebih ke Bu Hanifa ya mengenai isi apa materi media pembelajaran atau apa ini? Aplikasi mobile learning ya, mobile learningnya. Ya. Nanti model mobile learningnya seperti apa yang mau dibuat? Kan mobile berarti kan aplikasi itu dijalankan di perangkat mobile ya. Iya. Apakah itu berbasis Android atau apa namanya, aplikasi multimedia yang diakses bisa dibuka di aplikasi mobile gitu, atau bagaimana? Saya belum bisa menangkapnya. Itu nanti aplikasi yang bisa digunakan di perangkat mobile. Berarti ada juga soalnya ya, soal latihan evaluasi untuk siswanya ya. Iya Pak.
Nah, nanti tolong ini tabelnya dirapikan ya, dirapikan. Saya tidak tahu itu memang yang diupload di Google Form itu atau kalau yang ininya, Sebenarnya itu udah rapi Pak, mungkin mungkin ya karena di Google Form ya, diupload di Google Form ya. Ya kalau sudah rapi ya nggak apa-apa lah. Ya. Itu nanti itu ya dari catatan saya, nanti lebih ke kontennya sama Bu Hanifah saja. Iya Pak. Yang kedua tadi siapa ya? Putriana ya? Mana ini Putriana? Iya Pak. Nanti. Putriana mana? Oh iya. Kayak Nisa Sabian ya. Ya Allah. Ya mirip Nisa Sabian ya. Ya Mbak Putriana. Nah, lulus lek nikah ya. Situ nikah tuh. Sios Pak, tapi derenge sekali sinten. Belum ono toh. Aduh. Ya. Ya Allah. Mudah-mudahan ndang oleh jodoh ya. Amin. Oke, ini rancang bangun sistem informasi e-commerce ya berbasis web di toko Dava Hijab. Ini memang toko khusus untuk pakaian hijab gitu atau bagaimana? Khusus hijabnya Pak, jadi khusus jilbab kayak gitu. Oh, khusus jilbab, bukan pakaian hijab, misalnya pakaian muslim itu, atau khusus hijab saja, khusus jilbab saja? Iya. Apa yang mendasari ingin diambil itu? Kalau menurut saya di latar belakang di paragraf pertama itu tidak perlu saja, langsung saja menceritakan mengenai toko Dava Batu Retno itu ya bergerak di bidang penjualan hijab, terus permasalahan yang diambil itu, permasalahan yang ada itu seperti apa gitu. Oh iya Pak. Apa sebenarnya permasalahannya Mbak? Apa itu besar ya? Banyak dia melayani hanya penjualan grosir atau penjualan gimana di toko Dava itu? Kalau pada toko Dava Hijab ini kan Pak, dia itu sudah berjalan dari tahun 2012. Nah, dari tahun 2012 itu untuk toko itu menjualkan untuk hijab-hijab yang baik yang modern atau yang tidak modern atau yang model syar'i seperti itu Pak. Nah, kenapa kok saya memilih untuk diangkatkan judul ini? Karena dari tahun 2012 sampai sekarang ini dari pihak toko itu belum ada yang namanya sistem. Jadi untuk pelaporan ataupun dalam penjualan itu pun juga masih menggunakan sistem manual. Manualnya seperti ini Pak. Kalau sistem laporan itu misal ada yang beli hijab di toko tersebut. Nah, untuk proses pencatatannya jadi ada yang jual satu laku terjual gitu kan Pak. Nah, itu langsung ditulis di buku. Kemudian laporannya itu nanti direkap lagi dari sistem penjualannya itu nanti. Seperti itu, Pak. Ya, kenapa kok ambilnya e-commerce? Ya, e-commerce berarti kan online ya nanti itu. Kenapa? Kalau hanya untuk mengatasi permasalahan belum tercatat itu kan bisa dibuatkan yang tidak online misalkan. Nah, kenapa ya? Kenapa harus e-commerce gitu? Gini, karena kan kalau kita sekarang ini kan sistemnya sudah menggunakan sistem kan Pak kalau untuk penjualan. Nah, kalau sudah ada, di penjualannya sudah ada. Yang di toko Dava. Gimana Pak? Sudah ada sistem penjualannya di toko Dava? Belum ada sama sekali. Jadi dari toko Dava Hijab itu hanya menggunakan Instagram, WhatsApp, Facebook. Nah, itu dibuatkan story itu sebagai pemasarannya, melalui WhatsApp, Instagram atau Facebook. Enggak, maksudnya permasalahan kan jenengan kan ambil judulnya itu kan e-commerce itu loh. Ya toh? E-commerce sama e-commerce ya berbasis web. Kenapa kok langsung dibuatkan e-commerce berbasis web? Padahal kan di sana penjualan offline-nya saja belum ada ya. Yang menangani penjualan secara langsung kan orang mau membeli di toko hijab itu kan mungkin ada yang datang langsung ke sana ya. Lebih banyak mana datang langsung dengan yang membeli melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram atau yang melalui online lah, tidak datang langsung gitu loh. Sebenarnya kalau dari pihak toko Dava pada saat saya wawancara itu sebenarnya online, tapi dari konsumen itu juga mengalami kesusahan karena kan untuk
penguploadan barang atau produknya itu kalau diupload di media sosial, apalagi dibuatkan story itu kan hanya berjangka 24 jam. Nah, terus untuk diuploadnya di sistem media sosial itu terkadang agak tertumpuk Pak itu. Nah, makanya dari pihak toko Dava Hijab ini menyarankan dibuatkannya sistem itu agar mempermudah konsumen untuk mencari barang-barang yang ada di toko Dava Hijab tersebut. Jadi untuk membantu juga ya pemasaran online-nya ya. Yang tadinya hanya melalui media WhatsApp, Instagram dan Facebook. Itu ya kalau yang online-nya, atau juga tadi mulut ke mulut, maksudnya mulut ke mulut itu sampaikan ke orang terus orang menyampaikan lagi gitu ya. Oh nang kono nek tuku hijab nang ngene toko Dava ngono ya. Iya. Oke. Oke, tokomu toh? Bukan. Oh, bukan. Itu toko saudara saya, Pak. Oh, tokonya saudaranya, tak kira tokomu. Iya. Kowe kerja nang kono berarti kowe bantu. Kamu bantu ya, di situ. Kemarin pernah bantu, Pak. Pernah bantu. Nah, kemarin juga dari pihak toko Dava itu meminta ke saya untuk dibuatkannya sistem. Terus ya udah ini saya coba untuk saya akan pantesan kamu sekarang berhijab. Ya Allah, udah lama, Pak. Oh, udah lama ya. Oh iya, Ding ya. Dulu itu udah berhijab kok ya. Oh iya. Tapi sekarang hijabnya lebih lebih tebal. Iya, lebih apa namanya? Lebih ya. Lebih syar'i lah biar. Alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah ya, bersyukur orang ketemu setahun tapi sudah perubahannya ya syar'i sekali gitu. Gitu. Iya, Mbak Putriana. Oke, itu nanti untuk isi konten nanti sama Bu Hanifah saja, saya hanya menyoroti. Nanti penulisan bisa dirapikan ya lebih. Saya tidak tahu ini mungkin Google Form saya ya nanti. Mungkin nanti bisa download. Nanti kalau bisa di-download di Word nanti mungkin bisa rapi. Ini karena saya langsung buka di Google Form-nya. Ya. Nanti ini di perbedaan juga sama ya tadi mungkin sudah rapi itu. Itu saja kalau saya di penulisannya. Kemudian yang ketiga tadi siapa tadi ya? Herlina ya? Mbak Herlina. Ini suaramu kayak nek jangkrik ya. Mikrofonmu ya. Iya, oke, ini aplikasi media pembelajaran interaktif berbasis multimedia ya. Tematik untuk tema daerah tempat tinggalku kelas 4 SD. Negeri Pule mana? Di dekat Wonogiri situ, Pak. Selogiri. Enggak, maksudnya Kabupaten Wonogiri atau Kabupaten mana? Kabupaten Sukoharjo. Oh, Sukoharjo berarti ditambahi Sukoharjo ya. Negeri 1 Pule Sukoharjo. Oh, iya, Pak. Ya. Oke, itu nanti di format penulisan nanti untuk di bab 1 itu setiap hafal paragraf yang menjorok ya. Jadi tidak mendatar rata gitu terus. Ya. Iya, Pak. Oh, nanti dicek semua untuk penulisannya. Data tulisnya itu ya. Jadi awal paragraf itu ya menjorok, jadi tidak datar. Nah, ini nanti dirapikan ya penulisan di batasan masalah. Jadi ini batasan masalah ini mengangkat ke sini ya mestinya ya. Nah, ini. Oh iya, Pak. Ini membuat aplikasi media pembelajaran dengan Flash atau dengan apa? Iya, pakai Adobe Flash. Tenang, Pak. Modelnya seperti apa? Kalau boleh tahu. Kan namanya multimedia, ada unsur gambar, suara, video ya, teks gitu. Yeah. Ya, itu kelima unsur itu harus ada gitu maksudnya ya. Yang suarane, ada gambarnya, ada gambar, bisa gambar mati atau video ya, gambar gerak, ada teksnya, ada. Iya, Pak, ada. Nanti di materi itu ada kayak video tentang materinya kan nanti di tematik itu kan ada beberapa mata pelajaran toh, Pak. Nah itu ada yang bagian kayak IPA itu kan yang di tema yang saya ambil itu ada materi gaya dan gerak benda itu nanti bisa ditambahkan video ilustrasi supaya siswa itu lebih paham dari gaya videonya bikin sendiri ya, bukan download ya. Video ilustrasinya, iyalah, nah gimana?
Jadi video ilustrasinya bikin sendiri, ilustrasi bagaimana ya namanya kan media pembelajaran. Video itu dibuat sesuai dengan kebutuhan atau yang diinginkan dari studi kasus di situ ya. Karena kan mungkin kebiasaan atau budaya antara satu daerah dengan yang lain berbeda. Nah, di SD Negeri 1 Pule itu kan nanti ada penelitian di sana, model pembelajarannya yang mau diinginkan seperti apa. Ya, nanti bisa dianalisis kemudian bisa dibuatkan model yang akan dibuat ya dengan visualisasi atau penggambaran video yang ingin disampaikan kepada siswa itu dengan model seperti apa. Iya, Pak. Ya. Gitu ya? Iya. Oke. Ini juga nanti kalau di-download rapi ya. Kalau ini di sini tidak rapi. Iya, Pak. Ya. Rapi. Elina rapi. Ya, rapi. Iya, Pak. Oke. Oke, yang keempat siapa tadi ya? Novalia. Mana Mbak Novalia? Ya, Pak. Mana? Saya, Pak. Pak Nela Karisma ya. Ya, mirip Nela Karisma ya, pakai kacamata ya kan, mirip Nela Karisma. Ya Mbak Nela, enggak Novalia ya. Iya, Pak. Oke. Saya ketemu ya Novalia, ya. Setahun kunjul orang ketemu ya. Iya. Ya. Oke, ini peramalan ya atau prediction penjualan. Ini di mana PT Inti Distribusi ini yang mau diramalkan atau diprediksi itu penjualan apa kalau boleh tahu? Ini barangnya kan barang ini ya makanan cepat saji. Kalau saya nanti produknya itu pakai mie instan, Pak. Mie instan yang mau diprediksi hanya mie instan ya. Hanya mie instan saja. Oke, mie instan. Sudah punya datanya kan? Sudah, Pak. Data penjualan. Ya, terus sudah PT saya sendiri. Oke, sudah punya datanya. Kemudian datanya itu tadi berapa tahun tadi? Saya di sini hanya mengambil periode 6 bulan sebelumnya, Pak. Ya soalnya kan penjualan setiap bulan kan berbeda-beda untuk bisa tahu prediksinya secara maksudnya biar nggak meleset gitu kan, nggak terlalu banyak juga tapi juga nggak terlalu sedikit, jadi saya mengambil hanya 6 bulan saja untuk prediksi 1 bulan ke depan gitu. Oke. Nanti terus sudah Anda lihat datanya, data karakteristik data yang sudah Anda punya itu apakah cocok nanti digunakan dengan metode SMA atau Simple Moving Average? Iya, Pak. Karena ada data historisnya, jadi kemungkinan besar sangat cocok dengan metode yang saya gunakan ini. Oke, sudah dicek ya data yang Anda miliki kan tidak data gampang mengambil data itu juga tidak gampang loh ya, kadang kan boleh atau tidak ya di perusahaan diambil datanya. Nah, kan ini kalau tidak boleh kan ya, makanya saya tanyakan tadi apakah sudah ada datanya, karena ini kan mainnya data ini salah satu data mining ya, Anda mengolah data. Jadi ini sebelum Anda membuat aplikasinya atau sistem informasinya, Anda harus cek dulu itu data yang Anda miliki itu diuji coba dengan menggunakan Simple Moving Average itu sudah cocok atau tidak. Nah itu. Jadi nanti setelah itu di tahap pertama berarti Anda harus cek database atau data, saya tidak tahu di sana database-nya pakai apa, apakah bentuk Excel atau database apa, yang penting data dari penjualan di sana, kemudian Anda cek dengan menggunakan metode itu Simple Moving Average, apakah cocok. Kemudian kalau cocok baru nanti diimplementasikan atau ditaruh di dalam sistem informasi tersebut, dan nanti bisa melakukan memprediksi penjualan dari mie instan ya tadi ya, penjualan dari mie instan. Tujuan nanti hanya untuk memprediksi seperti apa kalau boleh tahu? Memprediksi penjualan, Pak, penjualan di bulan depan, nanti biar tahu stoknya itu cukup atau tidak, karena kan kalau penjualan melebihi ini kan kita harus order dan itu kan butuh waktu yang lumayan lama. Jadi kita kan bisa prediksi, juga bisa mengontrol stok yang ada di gudang gitu, Pak. Kalau saya sendiri di PT saya itu. Kamu sudah nikah? Belum, Pak. Oh, kok sudah cincinan? Oh. Iya. Maaf ya. Memperhatikan ngene-ngene mana cincinnya.
Oke, gitu ya. Jadi tolong nanti tahap pertama Anda harus olah data itu dicek dulu dengan menggunakan simple moving average. Kalau sudah oke, bisa baru nanti membuat pengkodingan dan merancang sistemnya. Itu ya. Karena ini sudah kami tampilkan ya di bulan Juni sampai Desember ya. Data yang diambil itu data penjualan dari bulan Juni 2020 sampai Desember 2020. Itu sudah mewakili ya. Mewakili bisa melakukan untuk melakukan prediksi atau mungkin karena namanya mie itu bukan bukan satu makanan atau satu barang yang musiman maksudnya. Ada kan ada barang yang musiman ya. Tetap Pak, ya. Tetap ya. Kan ada biasanya barang itu musiman kan ada. Musiman iya. Kalau mie kan kita kan kadang stok gitu di rumah ya tetap. Oh iya. Setiap orang juga butuh mie ya. Mie bukan barang musiman. Karena kan ada barang yang musiman. Contohnya misalkan ini mau bulan Ramadan biasanya marjan ngono ya. Sirup ngono ya. Iya. Lagune pasar poso ngono ya. Iya. Kalau hari-hari biasa jarang gitu kan. Nah, ini kalau mie bukan produk musiman ya. Oke. Iya. Oke, itu nanti penting sudah diizinkan ya di tempat penelitian untuk mengambil database-nya. Sudah, Pak. Oke, itu. Nanti harus paham ya rumusnya ini ya. Kalau nanti pada waktu ditanya kan harus sebelum masuk ke coding kan harus diolah dulu itu data dengan menggunakan moving average. Kemudian nanti ada perhitungan manualnya ya. Ada untuk mendapatkan itu, baru nanti diimplementasikan atau ditanam dalam coding, gitu ya. Iya. Oke, terakhir Mas Robertus. Siapa? Ini sistem informasi perizinan. Apa sebenarnya yang menjadi permasalahan mengenai perizinan? Jadi tadi kalau Anda menyampaikan kan apa sebenarnya? Permasalahan dari perizinan itu kan saat ini sudah ada kan sistem perizinannya. Kenapa kok dibuatkan berbasis web gitu? Saat ini untuk sistem perizinannya masih manual via ketik dan pengarsipannya juga masih hard copy terlalu banyak itu. Terus kita juga dulu pernah saya survei pernah ada banyaknya pungli di perizinan tersebut. Maka dari itu saya ngobrol, saya izin sama kabitnya lalu lintas angkutan, setuju tidak kalau sampahnya diperingkas pekerjaannya, kan juga membuat macet sama menyusahkan para pengusaha, izin harus ke sana, harus ke pos, harus gini. Kalau di pos kan kebanyakan juga kan pas dari pengontrolan kita nggak tahu apa yang dilakukan petugas itu sama pengusaha itu di dalam pos. Dia mau ngasih duit atau gimana. Terus muncullah itu informasi. Ya, oke. Berarti intinya untuk mengatasi itu ya, karena mungkin ada kecurangan di petugasnya juga ya. Intinya yang itu Pak, pengusahanya biar tidak perlu repot-repot datang wirawiri bolak-balik. Ya. Oke. Ya mungkin nanti di latar belakang bisa ditambahkan ya. Yang itu Pak. Yang tadi yang kamu sampaikan tadi. Kalau yang itu aja Pak, yang biar pengusaha biar nggak wirawiri bolak-balik ke kantor atau ke pos DPR. Ya. Masih kurang Pak. Ya maksudnya wirawiri gimana kan? Apakah nanti kalau sudah ada sistem ini ya wirawiri? Kan via dari HP-nya, dari komputernya perusahaannya bisa Pak, atau dari HP-nya si pengusaha. Ya. Nanti berbasisnya mobile atau hanya web biasa? Berbasis mobile tapi dia support sama mobile device. Enggak, maksud kan harus bedakan mobile dengan web yang bisa diakses di mobile itu kan beda. Iya. Kalau untuk itu baru rencananya nanti pengembangan ke APK-nya, tinggal web view aja. Berarti bukan APK ya, berarti hanya web yang bukan. Sudah bisa diakses dengan mobil, menyesuaikan responsif gitu ya. Responsifnya ya. Kalau dibuka di HP nanti menyesuaikan. Bisa ya, sudah support, sudah responsif untuk screen-nya. Ya.
Oke. Ini nanti dikasih tabel perbedaan penelitiannya ya, belum ada itu. Tabel perbedaan penelitian. Jadi dibuat tabel pembanding antara dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Gitu ya. Siap. Yang di sini ini belum ada kan tabelmu. Yang lain tadi kan ada, dan punyamu kan belum ada sendiri. Ya. Itu nanti yang lain bisa dilihat di sini. Udah, monggo Bu Hanifah. Oke, terima kasih Pak Eko. Ini saya mereview mulai dari yang belakang dulu nggih, yang selaku saya pembimbing 2. Oke, benar. Nah, ini untuk Mas Robertus Dirta Budi Santoso nggih. Nah, oke, ini saya mulai dari atas, saya fokus di penulisan saja. Untuk halaman pengesahan ini tabelnya masih terlihat. Jadi nanti mohon untuk bordernya dihilangkan ya. Bukan dihilangkan ya, maksudnya tidak ditampakkan. Bordernya itu loh, hitam-hitam garis hitam tabelnya itu loh. Tidak ada itu Bu di saya Bu. Oh, di punyanya jenengan nggak ada, soalnya di sini ada. Masih ada semua sampai di sistematika penulisan di paling bawah. Ya sudah, kalau misalkan di file aslinya tidak ada ya sudah. Nah, terus kemudian untuk perumusan masalah ini juga masih merancang, nanti mohon untuk diganti membuat. Terus tidak boleh langsungan seperti ini ya. Jadi misalkan di bawah perumusan masalah ini harusnya ada intronya dulu. Berdasarkan latar belakang di atas, misalkan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana membuat sistem informasi perizinan angkutan barang berbasis web-based gitu. Gitu nggih? Terus sama ini di tujuan penelitian juga merancang diganti membuat. Terus kemudian untuk landasan teori, ini sebaiknya untuk pengertian sistem informasi. Ini kan ada elemen sistem, kemudian konsep dasar informasi, dan lain sebagainya. Itu tidak perlu dituliskan detail ya. Jadi karena ini jenengan membahas sistem informasi perizinan, yang jenengan lebih banyak membahas aspek-aspek tentang perizinan itu saja. Untuk sistem informasi ya sudah langsung teori tentang sistem informasi. Jadi jangan dipecah sistem apa, informasi apa gitu. Karena ini adalah proposal, bukan bab 2-nya skripsi. Nanti kalau bab 2 skripsi beda lagi, lebih komplit. Kalau cuman proposal itu yang ditekankan cuman yang berkaitan dengan judul aja. Jadi kalau sistem informasi ya langsung sistem informasi adalah, terus kemudian kalau perizinan berarti ya perizinan tentang angkutan barang ya tadi kayaknya ya. Itu yang berkaitan dengan itu, mungkin ada perundang-undangannya, data-data yang terlibat di sana, itu monggo dituliskan tidak apa-apa di landasan teori. Gitu nggih. Terus untuk gambarnya ini juga belum ada nomor gambar dan sumbernya. Jadi sumber gambar itu ada di bawah harusnya. Terus untuk HTML, MySQL, database, framework, DBMS ini sebaiknya enggak perlu karena baru proposal. Gitu. Terus ini juga yang metode pengembangan sistem ya, tadi sudah dijelaskan Pak Eko bahwa di sini sudah tertulis bahwa jenengan menggunakan waterfall, akan tetapi tahapannya itu belum dijelaskan. Jadi requirement itu yang mau Anda analisis di tahap requirement itu apa saja. Nah, itu belum jenengan bahas di proposal ini. Itu nggih untuk Pak Robertus. Siap, Master Nuwun Bu. Oke, terus yang selanjutnya ada Mbak
Novalia. Iya, Bu. Sebentar, Mbak Novalia. Ini tadi saya enggak banyak, Mbak, karena penulisannya sudah bagus. Sebentar, tapi ada catatan di pengujian saya, Mbak. Ini kan jenengan itu membuat sistem informasi yang apa namanya? Sistem informasi yang ada metode perhitungannya gitu kan. Nah, sebaiknya untuk pengujian itu jenengan fokusnya di manual tesnya. Iya. Jadi manual tes perhitungan itu dicocokkan antara jenengan kalau misalkan menghitung secara manual, terus kemudian diinputkan ke dalam sistem yang sama, kemudian diinputkan di dalam sistem. Nah, kalau misalkan sudah sama, apakah hasilnya itu benar? Kalau misalkan benar, maka pengujian perhitungannya valid. Tapi kalau salah, berarti belum bisa belum bisa dipublish tentunya ya di pengujian. Jadi untuk black box itu jangan terlalu dibahas karena ini nanti untuk menguji perhitungan saja itu sudah berat gitu ya, karena nanti ada bagan logikanya, ada data manualnya seperti itu. Tidak perlu nambah-nambahi ke black box karena nanti untuk sistem informasi yang ada perhitungannya seperti ini itu sudah jelas nanti yang ditanya adalah pengujian perhitungannya gitu. Ya, Bu. Oke, sudah di saya itu saja Mbak Novalia. Terus kemudian yang selanjutnya Bu, terima kasih. Mbak Herlina. Ya, Bu. Nah, Mbak Herlina di sini membuat aplikasi media pembelajaran tematik, ya kan? Ya. Ini tadi ada kuis dan latihan soal evaluasi. Ini metode kuis dan latihannya itu apa ya, Mbak? Maksudnya mengisi isian atau tebak apa atau pilihan ganda atau bagaimana? Kalau untuk yang kuis itu nanti berisi pertanyaan kayak dikasih permainan gitu, Bu. Kayak ada gambar, terus nanti disuruh pilih pernyataan yang sesuai sama gambarnya. Sama kayak nanti ada definisi, terus nanti memilih yang mana pernyataan yang benar. Terus kalau untuk yang latihan soal evaluasi, itu nanti seperti soal pilihan ganda, Bu. Terus jadi, ini nanti penilaiannya bagaimana, Mbak? Untuk nanti ketika siswa itu misalnya mengerjakan kuis, setelah kuis selesai, nanti skornya langsung muncul gitu. Oh, ini random apa enggak toh? Untuk yang kuis atau latihannya? Kalau yang kuisnya bisa random, tapi kalau yang latihan soal ini diurutkan, Bu. Oh, diurutkan. Ini dipublish, maksudnya aplikasinya ini nanti didistribusikan dengan mobile atau secara offline? Iya. Nanti ini kan saya membuat aplikasinya, terus nanti diubah ke file aplikasi, ekstensi aplikasi, terus nanti didistribusikan ke siswa supaya siswa itu bisa mencoba lewat HP-nya masing-masing seperti itu. Terus di sini tadi katanya ada video yang dimaksud itu video yang untuk menampilkan apa gitu? Kalau untuk video itu bisa kayak video materi agar siswa itu lebih memahami materi yang disampaikan gitu, Bu. Kayak contohnya sumbernya kayak dari mana? Oh, kalau untuk yang video-video itu saya ambil dari internet gitu, Bu. Nah, kalau itu masalahnya, Mbak. Jadi, kalau jenengan mau membuat sebuah media pembelajaran, pakainya video, itu harusnya video sendiri. Tapi nanti kayak kalau semisalnya di sini kan ada mata pelajarannya seperti seni budaya.
Itu nanti kan saya juga memasukkan kayak video macam-macam tari. Itu saya bisa ambil di internet. Kalau itu bisa, tapi untuk berkaitan dengan metode pembelajarannya, misalkan di situ ada matematika, ada kewarganegaraan, itu harus membuat sendiri. Untuk anak-anak yang D3MI, kebetulan saya ada 3 bimbingan yang ambil tematik juga, tapi untuk pendidikan anak usia dini, itu saya suruh full animasi semua. Gitu. Tapi kalau misalkan jenengan, karena tematik ini kan banyak ya, kalau misalkan tidak bisa semuanya dibuat animasi sendiri, maka misalkan itu ada video itu harus dibuat sendiri, entah itu videonya dari Mbak Herlina sendiri atau Mbak Herlina berkolaborasi dengan Mas Hadi kasusnya. Iya, Bu. Gitu ya. Pokoknya kalau membuat aplikasi pembelajaran itu jangan nyalin teks dari buku ke multimedia, jatuhnya jadi kayak PowerPoint atau ya wis kayak membaca buku tapi di komputer gitu. Jangan ya, tapi tetap ada ilustrasi. Biasanya ilustrasi itu ya dari video ataupun animasi. Gitu nggih, Mbak Herlina. Itu kayak dari saya tadi cuman itu kok. Terus yang selanjutnya Mbak Putriana Ramadhani. Iya, Bu. Nah, ini kan hijab, Mbak. Hijab itu kan banyak sekali versinya ya, variannya. Untuk kategori di dalam websitenya ini nanti bagaimana? Maksudnya gimana, Bu? Untuk hijab? Kan hijab itu ada banyak kan, soalnya dulu itu pernah ada mahasiswa angkatan 2014 yang bikin program skripsinya itu juga di toko hijab, dan dia ada pengkategorian barangnya sendiri. Misalkan hijab itu kan ada model pasmina, ada square hijab. Square hijab itu ada yang rawis dan non rawis, terus ada yang apalagi. Nah, itu maksudnya dari Mbak Putriana Ramadhani dan tempat Hadi kasusnya itu pengkategorian barang ini bagaimana? Mengingat yang namanya kategori barang itu kan memudahkan kita, yang pertama cek stok barang yang ada di gudang, terus sama yang kedua itu untuk memudahkan si orang, maksudnya misalkan saya pengen belanja hijab di tempatnya Mbak Putriana gitu ya. Ketika saya ingin mencari jilbab yang motif silky misalkan. Nah, jadi saya tinggal milih kategori motif silky, kan saya bisa langsung transaksi atau menemukan barang yang saya inginkan gitu loh. Nggak harus melihat dari awal nge-scroll sampai ke bawah, tapi sesuai dengan kategorinya. Nah, itu pripun ini nanti di sistemnya? Kalau nanti di sistem itu nanti untuk kategorinya per jenis hijabnya itu, Bu. Jadi kalau khusus pasmina ya nanti pasmina nanti jadi satu keluar untuk sistem pasmina. Nanti untuk yang syar'i itu kan juga ada beberapa versi. Nah, itu nanti juga akan keluar itunya. Jadi kayak mereknya itu loh, Bu. Apa ya namanya? Kategorinya seperti itu. Kalau kemarin saya wawancara dari pihak Dava seperti itu katanya. Oke. Jadi nanti itu mohon difikskan ya, maksudnya sebelum membuat sebelum membuat basis data atau sebelum membuat webnya itu harus clear dulu dengan pihak sana. Kan bisa jadi di dalam kategori itu ada subkategori lagi dan lain sebagainya gitu. Nah, ini selanjutnya ini kan ada pihak toko melakukan pengiriman barang melalui jasa pengiriman. Nah, jasa pengirimannya ini kurir sendiri atau tokonya itu bisa setting dengan jasa-jasa pengiriman yang sudah ada? Oh, maksudnya untuk pihak ketiganya gitu ya, Bu ya? Itu dari sendiri, Bu. Jadi semisal dari pihak toko Dava langsung bilang ke konsumen kalau ini akan dikirimkan melalui JNT, semisal gitu. Jadi kita tidak ada kerjasama untuk pihak ketiga.
Oh gitu. Jadi untuk Ya, pemrosesan ongkirnya gimana? Nggak bisa otomatis no ya berarti? tidak bisa, Bu. Berarti harus nunggu si adminnya itu nginputin dulu. Iya, ngikutin dulu. Terus nanti kan biasanya dari pihak konsumen itu menanyakan untuk biaya ongkirnya. Nah, nanti Mm-mm. semisal kita memberikan informasi kalau dari JNT sekian, 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 untuk jasa pengirimannya sekian, seperti itu. Jadi tidak Mm-mm. tidak kerjasama dengan pihak ketiganya tersebut. Mm-mm. Oke, ini apa ya Mbak? Alangkah lebih baiknya gini, daripada kalau misalkan di website modelnya masih seperti itu, berarti kan nanti orang-orang yang mau beli itu tetap chatting kan ya, ke entah Ya, ke e-commerce-nya atau ke WA-nya. Kalau misalkan memang belum bisa memanggil database yang ada di JNE, JNT dan kawan-kawannya itu, mungkin jenengan bisa ngelingkan ke web yang sudah ada, misalkan web cek Persi atau apa itu. Jadi untuk pelanggan silahkan memilih jasa pengiriman. Jadi dengan itu juga menawarkan jasa pengiriman yang bisa dengan handle. Nah, untuk cek ongkir silahkan uh, cek di kasih link biar mereka ngecek sendiri di sana kira-kira nanti habisnya berapa gitu. Tapi oh iya, syukur-syukur kalau bisa manggil database secara otomatis ya. Jadi totalnya itu sudah bisa ke include gitu loh. Jadi sekali kita belanja itu kita udah tahu total keseluruhan yang kita bayar itu berapa jilbab plus ongkirnya gitu ya. iya. Hmm. Oke, udah di saya sih cuman itu soal perkuriran itu tadi sama pengkategorian barang. Oke, terus yang selanjutnya Mbak Terima kasih. Fatma Syafitri. Nah, ini saya nggak banyak ya, cuman di sini aja. Aplikasi media penunjang ini dibuat berbasis mobile yang akan menampilkan Al-Quran dan hadis tentang materi yang berkaitan. Nah, materi yang berkaitan ini tuh dia merujuk ke mana ya, Mbak ya? Itu nanti ya, itu nanti materinya kita ngambil dari buku yang digunakan untuk mengajar itu, Bu, Al-Quran dan hadis. Ada spesifikasi kurikulumnya nggak? Misalkan kayak kurikulum apa gitu? Nggak ada? Ada, nanti iya kita itu sesuai dengan kurikulum yang dipakai di sekolah itu. Nanti kita itu ngambil, jadi kayak buku-buku yang dipelajari itu dijadikan seperti e-book atau dimasukkan ke aplikasi kita itu materinya. Jadi dibuat e-book gitu, Bu. Oke, oke, oke. Oke, sebenarnya konsepnya bagus, cuman itu tadi sih, kita tahu sesuatu yang general ya, kayak materi yang berkaitan. Nah, ini materi yang berkaitan itu yang berkaitan dengan kurikulum apa? Kan kita nggak tahu nih, ini SD Al-Kahfi ini dia pakai kurikulum apa gitu ya. Kalau misalkan nanti Mbak ada buku khusus yang memang dirujuk, misalkan 1, 2, atau 3 buku, silahkan tuliskan bukunya itu judulnya apa, kemudian nama, apa kayak nulis daftar pustaka itu, tapi di sumber data, Mbak, sebentar. Nah, di sini, di studi pustaka. Di studi pustaka ini bisa ditambahin judul, kemudian nama penulis, dan tahunnya. Iya, Bu. Iya, Mbak ya. Oke, untuk Mbak Fatma sudah itu mawon Pak Eko, monggo. Sudah semua. Oke. Baik, kelima
peserta Mbak Fatma, Mbak Nisa Sabian, Mbak Helina, Mbak Ella Kalisma, Mas Robertus ya. Jadi kelima proposalnya diterima tapi dengan perbaikan, mohon segera diperbaiki. Setelah nanti diperbaiki sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penguji tadi, nanti segera diupload di SSO. Ya, setelah diupload di SSO nanti Bu Hanifah, setelah diupload di SSO nanti di ACC lewat SSO, nanti perlu upload tanda yang ada tanda tangan enggak? Ada ya? Boleh. Proposal yang ada tanda tangan diupload di itu kayaknya ya. Betul. Di SSO, karena kalau belum upload revisian yang sudah disetujui oleh pembimbing, kayaknya nanti di sistem itu belum bisa melanjutkan ke proses bimbingan itu kayaknya. Kalian harus upload dulu, nanti terus disetujui oleh PAK kayaknya. Ya, jadi tolong segera ya diperbaiki, kemudian di upload di SSO, terus nanti kalau sudah di ACC nanti bisa dimintakan tanda tangan, baru nanti yang sudah ada tanda tangannya diupload di SSO lagi. Itu tahapannya kayak kira-kira. Itu ada yang mau ditanyakan Mbak Fatma, Mbak Nisa Sabian, Mbak Erliani, Mbak Nena Karisma, dan Mbak Robertus. Ada enggak? Tidak ada. Oke ya, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin ujian proposal pada siang hari ini kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Hanifah dan semua peserta ujian. Kita akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak dan bapak-bapak silakan join WA saya ya.